Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Balan Kopi, balik lagi di channel kami KWS Tanjung Sari. Dan kali ini kita kembali ke habitat dia. Habitat punah. Barang Cikoyon di habitat punah yang katanya punah, padahal enggak, masih banyak ular di sini. Dan ini asli. Jadi kita baru konten lagi di alam lagi setelah beberapa konten sebelumnya yang emang kita banyak mungkin di saung juga. Kenapa? Karena jauh. Biarnya kameramen anu motor. Barudak lemah ya nama. Bisa diajak kompromi. Jadi dibarengi sama Cikoyon, kali ini kita mau bahas apa nih, Yon? Bahas apa? Maka Gitu. ya. Kata udah dibawa non we. Mau apa aja? Koro sama kace. King Apa Cobra. tuh? Kace itu apa? King Cobra. Kang Cilok ya. Iya. Sama Kang Cilok. Jadi kali ini kita mau bahas serupa tapi tak sama. Dan kali ini di episode The King. The King bukan Kappa ya. Siapa itu Kappa? Nggak tahu. Jadi The King yang pertama ini adalah King Cobra atau Ophiopagus hannah ya nama latinnya. Jadi ini untuk jenis ular kanibal yang berbisa tinggi ya untuk si King Cobra ini, dan paling berbahaya banget. Cuman bedanya si jenis King Cobra ini nggak menyembur, cuman dia teritori. Kalau misalkan kita masuk di wilayah dia atau di sarangnya, otomatis kita bakal dikejar karena ini jenis ular yang embus atau mengejar. Beda sama si King Koros ini, si raja ular kolubrid ini. Ukurannya bisa lebih gede. Kalau kalian pernah lihat di konten kita sebelumnya ada itu yang ukurannya gede, cuman kebetulan lagi karena si King Koros yang di sini sama King Cobra yang di sini itu hampir seukuran ya, Yon ya. Hampir seukuran dengan warna yang dan rupa yang emang sih warnanya agak kehitam-hitaman kayak gitu. Cuman yang ngebedain yang pasti jenis karakter sama resiko mungkin ya. Kalau untuk King Cobra kalian tahu sendiri karena ini jenis ular berbisa dan ini bahaya banget, jadi ini resikonya sangat tinggi. Kembali lagi kenapa kita pelihara, karena untuk kebutuhan kita edukasi ya, bukan sembarangan dan di freehand enggak. Karena kita pakai safety tool nih dia bawa, itu bukan buat ngambil rongsokan, bukan, itu buat pengaman ini. Dan ada si King Koros ini, dan ini kebetulan agak lama juga di saung, ukurannya kecil, emang enak sih buat digek kayak gitu. Tuh ini King Cobranya nih. Oh ya, ini hasil rescue ya di Sumedang, di rescue sama si Boho, cuman dianya nggak ada, molor kayaknya mah. Jadi harusnya sih ada, sekalian bisa review juga kenapa dia bisa dapat King Cobra ini. Karena ini pertama kalinya mungkin di KWS yang rescue King Cobra, karena biasanya KWS kalau rescue bunga arus ya, paling sering pucuk mungkin, apalagi koros. Naja palingnya. Nah iya Cobra. Kalau ini King Cobra kemarin sempet kaget juga pas dia umumin di grup. Tuh ngeri banget. Jadi untuk perbedaannya itu, yang satu si King Cobra ini sangat-sangat berbisa, dan satu hal yang perlu kalian ingat, King Cobra ini belum ada untuk anti bisanya sendiri di Indonesia ya, karena populasi King Cobra di Indonesia itu sangat banyak. Itu yang bikin apa ya, kita sebagai penghobis agak prihatin juga mungkin ya. Kalau mungkin bisa diperhatikan tolong untuk ke pemerintahan dan jajaran yang lain yang emang berhubungan langsung dengan anti bisa, tolong dong kalau bisa ada lah itu untuk serumnya karena Sebenarnya bukan buat kebutuhan kita, cuman iya, cuman untuk lebih masyarakat lah kayak gitu. Nah, karena kan ceritanya si King Cobra ini pun kemarin dapat udah masuk ke rumah. Udah masuk rumah. Untuk beberapa wilayah memang jadi ancaman berat sebenarnya, makanya kita memohon sebenarnya bukan untuk kita gitu, Iya, karena kita pun nggak berani kan. Ya karena kita pun full safety, cuman kan untuk orang lain mungkin nggak tahu ya. Kalau misalkan dia nemu mungkin ular apa, takutnya ditangkap sembarangan terus kena gigit kan bahaya juga kayak gitu. Untung kemarin ada si Boho atau si Miftah, dia lagi di sana di dekat lokasi. Jadi pas ditangkap posisi ularnya ini si King Cobra ini ada di atap di atas dekat genting kayak gitu. Pas ditarik ternyata King Cobra, dia juga kaget, katanya sampai keringet dingin. Karena emang apa ya, mungkin apa ya namanya, sugesnya juga udah kencang karena banyak udah banyak banget korban dari gigitan King Cobra ini kayak gitu banget. Jadi ini bahaya banget, dan di kami pun di saung ini jenis ular yang emang kita untuk keamanannya sangat-sangat safety.
Sebenarnya bukan ini kandangnya, ada gek yang gede, yang LL, yang ukuran 1 meter itu dengan setting yang udah kita atur sedemikian rupa dan dengan full safety ya. Karena kita juga takut. Karena saya sendiri kan tidur di sana. Malam enggak dasieun. Ya, jadi semenjak ada king cobra nggak ada yang kesaung ya? Jarang. Kalaupun di dalam dia keluar lagi. Ah, gimana itu di dalam keluar lagi. Nah, kalau untuk ini bisa dikeluarin deh, Yon, karena ini aman ya. Karena Kita bahas dari visual dulu aja. dari visual dulu aja. Keluarin, Yon. Biar agak berguna gitu, ngomong dikit kayak apa gitu. Ngobrol ya, ngobrol. Oh, ini baru makan ya, Yon ya? Malam ya? Baru makan kodok buduk nih. Karena kalau di kita selain makannya dikasih ular juga, kita lebih sering kodok buduk sih, atau enggak bangkong hijau, suike, kalian tahu. Nah, itu kalau ular sih paling selingan ya, Yon ya. Kalau misalkan dia agak bosan kasih ular juga kayak gitu. Jadi untuk kedua jenis ular ini sebenarnya sama-sama kanibal. Jadi makan ular juga, makan kodok juga. Cuman untuk yang ini pengecualian. Karena jarang-jarang posisi king cobra dipelihara tuh bisa makan yang lain selain ular, itu jarang banget. Mungkin kalian kalau pernah lihat di Bu Iin ada yang makan pala ayam, dan itu pasti treatmentnya lumayan. Kalau untuk king cobra ini sebenarnya kalau posisi dipelihara itu lebih dominan makan di ular, Pathiascoros, pucuk, atau enggak ular-ular kecil yang lainnya kayak gitu. Yang ukurannya di bawahnya dia. Kenapa ini dipegang? Karena ini jenis king coros ya, Pathias carinata. Jadi ini sama sekali nggak berbisa, walaupun sebenarnya kalau di alam agresif banget ya, galak. Tapi ini udah kalem banget tuh, kalem banget. Dan untuk visual full body, kalau sekilas mirip banget. Cuman yang mungkin bisa ngebandingin dari mata juga tuh. Kalau king coros ini full hitam. Full hitam. Kalau si king cobra ini ada pupil. Pupilnya tuh di tengah, bulat kecil. Pupil. Pupil teh itu yang di ya, hidung. yang di sini pupil. Pupil kalau king cobra kecil. Dan si king cobra ini untuk di dorsal sisik di bagian kepala juga sih agak lebar, beda sama king coros. Terus warnanya sendiri tuh agak kecoklatan kayak gitu. Di bagian sini, di bagian hood agak kuning biasanya, walaupun ke belakangnya full hitam sih. Berarti mirip-miripnya dari leher ke belakang ya? Iya, dari leher ke belakang. Soalnya kemarin Boho juga kan mungkin nangkep dari belakang juga kan? Dari makanya belakang dia tadi nyerita sama saya di saung, nyangkanya kalau enggak kobra kayak gitu, kalau enggak koros. Pas dilihat ternyata ditarik gitu, nyerang dia. Karena dia kaget juga. Tuh, kalian lihat nih, tuh. Bawahnya kuning. Kalau ini kan full hitam tuh. Full hitam. Oh, paling di sininya doang sih, di bawah di dagu dia agak putih biasanya. Oh, ngeri banget. Kalau ini bisa dipegang, kalau ini jangan. Don't try this at home karena bahaya banget. itu bisa dipegang juga karena udah terbiasa udah kan. Lama ini kalau misalkan gathering juga sering dibawa kayak gitu. Maaf, bukan jinak ya. Bukan jinak, nggak ada istilah jinak kalau di ular karena lebih apa ya, mungkin nyaman kayak gitu. Kayak cewek kalau udah deket kalian nyaman, enak. Kalau cewek deket sama Dian kan nyaman gitu nyaman. kan. Udah. Udah nyaman, tinggalin dia. Lupa aja yang lain. Wah, banget. Kalau saya kan kalau misalkan ular udah nyaman jual gitu. Bedanya saya sama Skoyon itu Prahara. skip. Pelihara BU kalau saya mah kayak gitu. Jadi untuk king cobra ini sebenarnya untuk wilayah Sumedang sendiri itu masih agak lumayan banyak untuk populasi ranca, kalong, Samoja, Paseh, Buah-Buah itu masih banyak banget. Cuman kalau untuk daerah sini sendiri, jujur saya sendiri selama beberapa tahun terakhir hunting itu sama sekali belum pernah nemu untuk king cobra. Cuman kalau untuk kobra Jawa, Najas Purtatrik itu banyak banget kayak gitu. Tapi untuk king cobra belum ya, baru ini juga Sumedang nih kayak gitu. Kalau king coros juga sama, daerah sini nggak ada. Kebanyakan Sumedang kota kesana lah, masih banyak untuk king coros. Untuk posisi defensif si king cobra sama king coros perbedaannya apa? Nah, untuk posisi defense itu juga sebuah apa ya, perbedaan mungkin ya. Ciri Karena ya? untuk si king coros ini kalau misalkan dia posisi agresif atau merasa terancam, jadi memipihkan bagian tubuhnya itu ke bawah. Kalau misalkan posisi ularnya gini, jadi gini. Bagian bawahnya yang gede sini. Jadi ngembangnya ke bawah. Kalau misalkan king cobra, kalau dia udah agresif begini berdiri dan ininya hoodnya keluar kayak kobra biasa. Cuman biasanya emang
posisi hoodnya lebih ke bawah, lebih panjang lagi. Beda sama Cobra kan kayak sendok banget. Kalau ini kayak apa ya? Dia kayak Kalian tahu cukil? kayak sendok juga, sendok Kayak temok. Sendok temok. Kayak sendok temok tuh. Ngeri banget. Dan untuk si King Cobra ini kembali lagi ini jenis ular yang memakan ular lain, bisa mungkin retik atau enggak ular air, apapun lah yang dia temui kayak gitu. Nah, untuk berarti kan sebenarnya kalau yang mirip-mirip gini habitatnya pun mirip sebenarnya. Habitatnya mirip karena untuk si King Cobra ini biasanya di kebun-kebun bambu kayak gitu. King Cross juga sama. Dan yang unik sebenarnya masih mungkin kita nggak pernah tahu di alam mereka tuh seperti apa, karena si King Cobra ini banyak dibicarakan dia itu di bawah. Tapi beberapa kejadian bahwa si King Cobra ini bisa saja naik ke atas, karena penemuan ini juga posisi di atas. Terus beberapa dari pengalaman teman saya juga, si King Cobra ini kadang berada di atas bambu atau enggak pohon-pohon yang agak rindang kayak gitu. Sama juga sama dia nih, kadang di bawah, kadang di atas juga. Jadi mungkin semi arboreal ya untuk si King Cobra ini. Cuman King Cobra nih kurang tahu juga, saya juga masih kurang. Tapi beberapa penemuan dari teman saya juga, si King Cobra itu posisinya kadang di atas juga kayak gitu. Makanya kan kemarin pas harping sama sobat reptil ya, kita nemuin King Koros. Makanya saya nanya kan, habitatnya sebenarnya sama nggak gitu Iya. kan. Terus dibilang sama, dibilang beda mungkin karena makanan sama ukuran terus visual mirip. Bisa jadi kan di mana ada King Koros di situ ada King Cobra. Karena kembali lagi untuk pengendalian populasi si King Koros ini, karena sebenarnya si King Koros ini juga top predator sebenarnya untuk di ular, karena dia juga kuat untuk makan weling, bunga rus atau enggak kobra biasa juga dia makan sebenarnya. Jadi untuk pengendalian populasinya biar nggak meledak juga adalah si King Cobra ini kayak gitu. Karena si King Cobra ini juga selain makan King Koros, Koros biasa, lanang sapi, kobra Jawa juga dia makan. Kadang King Cobra yang ukurannya di bawah dia juga dia makan juga kayak gitu. Apa mungkin nggak kalau misalkan King Koros itu makan King Cobra? Kalau King Koros makan King Cobra tetap ada kemungkinan kalau menurut saya, karena kita kembali lagi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di alam kayak gitu. Karena kemarin yang ini nih saya kasih kobra Jawa dan dia digigit tapi masih hidup, serius. Tapi kalau untuk King Cobra saya nggak tahu kalau misalkan dia digigit bakal kayak gimana. Ya, kayak cobain aja. nggak mau. Satu-satunya bro. Katanya teman saya juga yang di Bandung yang di Soreang si Rizky, King Koros dia tuh dikasih makan ular weling dan itu sampai digigit pun King Koros dia sampai sekarang tetap hidup. Nggak tahu teh kenapa. Mungkin karena apa ya, udah terbiasa juga mungkin ya. Kita juga kurang tahu. Cuman emang kuat banget si King Koros itu. Berarti emang masih tetap ada kemungkinan mereka kalau misalkan ketemu di alam saling makan juga kayak gitu. Cuman jujur sih kalau untuk King Koros kalau misalkan dia lihat ular yang berbisa dia tuh emang sensitif banget, dia tahu. Kayak kemarin waktu mau saya kasih baby cobra juga dia jadi gimana ya, kelihatan gak nyaman banget tuh, lihat dia ke atas juga kayak kobra kan. Jadi kayak gitu Bang Ngopi. Jadi untuk kalian yang mungkin ketemu nih sama ular yang mirip-mirip kobra tapi dengan ukuran yang lebih gede, lebih fantastis, dan biasanya di bagian sini agak kuning, kalian hati-hati. Mungkin yang kalian temukan itu King Cobra, bukan kobra. Karena untuk King Cobra sebenarnya apa ya, dibilang jangan khawatir juga bahaya sih. Gak khawatirnya mungkin untuk apa ya, dia nggak nyembur doang sih kayak gitu, cuman dia ngejar, asli dia ngejar. Kayak kamu kalau udah baperin dia kan dia ngejar kamu gitu. Kalau mau ada payu tuh. Bahaya sih tuh. Nanti ketahuan. Iya, ketahuan kan. Ya sama yang satunya udah pas saya itu teritori diganggu udah. Untuk ukuran maksimal. Untuk ukuran maksimal King Cobra. Oke, kita bicara mungkin soal catatan dulu ya. Karena untuk di posisi keep yang paling besar di King Koros, saya pernah lihat ukuran 4 meter. 4 meteran untuk King Koros. Untuk King Cobra saya pernah lihat sampai yang 4,5. Kalau menurut catatan yang udah tertera di Google atau apapun, Wikipedia atau apapun itu, untuk si King Cobra ini bisa mencapai 6 meter dan King Koros pun sama.
Dan itu kembali lagi kalau posisi keeping kita nggak ngejamin bakal sampai ukuran kayak gitu. Kalau di alam kan kembali lagi kita nggak akan pernah tahu kayak gitu. Jadi untuk ukuran sih, untuk si kedua raja ini sebenarnya untuk big size sih menurut saya untuk di kategori 2 ular ini. Cuman yang ngebedain kan kalau si ini masuk keluarga Elapidae ya. Jadi ular-ular yang emang sukanya bersembunyi. Nah, bersembunyi. Ini untuk si kolubrid ini, raja kolubrid ini dia juga sebenarnya kayak gitu, cuman untuk si king chorus ini kadang ketemu juga di pesawahan juga. Lebih banyak moving berarti kan? Dan cepet banget kalau misalkan di alam. Coba. Yo. Coba Yon. Kaburkan ya. Coba lari sana. Jadi kieu mang pan di dieu teh teu aya nya Mohon kieu. tong. Enten urang leupaskeun nya. Pan urang makanya lagi. Pan kieu ngarang mang. Urang ge handeul yon. Boa bro, ini dari boa jadi nukia loh. Oke, kapang geus gede emang. Enggak. Kalau kapangnya mati kumaha? Nyata mah wayahna. Pan urang ge arep-arepeun teu balik-balik ini. Oh iya. Itu bahaya nanti ketemu sama orang lain. Oke, mungkin segitu aja bahan ngopi. Sekian dari kami. Terima kasih banyak udah saksiin channel kami. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman kalian biar kami bisa tetap terus berkarya. Oke, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.